Benda apakah yang mengganjal di sepeda motor temannya itu? Tak terasa, Yanto pun tiba-tiba lemas, gak punya tenaga. Setelah, setelah tahu bahwa benda tersebut di saat motor itu tiba-tiba berhasil dihidupkan oleh temannya, dan lampunya pun menyala, dan Yanto masih sedikit lemas, berusaha untuk mengamati roda belakang yang tadi yang terlihat ada kepala yang menyangkut di sana tadi. Rupanya itu semua hanya hantu semata. Dan setelah Yanto mengamatinya, tidak ada apa-apa di sana. Dengan niat buru-buru, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan saya kira sampai di sini dulu. Selamat malam teman-teman. Kali ini bertemu lagi bersama channel Lintang Kemukus untuk menceritakan cerita-cerita misteri. Dan untuk episode kali ini menyambung cerita dari misteri Kelok 9 Jalan Tepi Hutan Pinus. Baiklah teman-teman, di episode kemarin mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Setelah banyak mengalami peristiwa menakutkan dalam perjalanan balik, mereka agak kencang memacu sepeda motornya. Sampailah mereka di tengah-tengah jalan hutan pinus. Sungguh pemandangan mengerikan. Mereka lihat. Kali ini keduanya sama-sama melihatnya. Dari lereng hutan pinus sebelah atas mereka ada makhluk yang menyala-nyala di atas pepohonan pinus. Badan makhluk itu sebesar ayam kampung, tapi sepertinya menyebarkan bara api. Semakin lama makhluk itu seperti terbang mendekati mereka. Entah panik atau takut yang berlebihan, seakan-akan motor mereka nggak bisa melaju kencang. Sambil ketakutan, mereka pasrah apapun yang akan terjadi pada mereka. Tapi syukurlah, makhluk itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Yanto dan temannya akhirnya lega. Gak begitu lama, sampailah mereka di rumah duka yang tadi menyuruh mereka. Yanto dan temannya berbaur dengan warga yang lain. Di samping mereka duduklah seorang laki-laki setengah baya yang mereka kenal bernama Pak Darso. Akhirnya berceritalah mereka berdua pada Pak Darso tentang peristiwa yang menakutkan baru saja mereka alami. Akhirnya warga yang lain ikut ngumpul mendengarkan cerita Yanto dan temannya. Telah menceritakan banyak hal peristiwa menakutkan. Di saat itulah Pak Darso agak sedikit terkejut mendengar cerita Yanto dan temannya. Dan warga yang lain tiba-tiba ikut ngumpul semakin banyak mendengarkan penjelasan Pak Darso. Pak Darso berkata, Yanto sungguh beruntung bahwa mereka berdua gak apa-apa. Karena konon katanya makhluk yang Yanto lihat menyala tadi biasanya suka ngejar orang dan sampai melukai dan gak bisa diobati. Dan kata Pak Darso, makhluk itu namanya jin kemamang.
Dan yang tampak menyala-nyala itu tadi adalah lidah dari makhluk itu. Yanto pun akhirnya melanjutkan ceritanya pada Pak Darso bahwa sebelum melihat jin kemamang tadi, Yanto dan temannya bertemu sosok laki-laki paruh baya. Tapi teman Yanto tak melihatnya. Dan Yanto juga menceritakan bahwa tadi motornya sempat macet dan Yanto melihat kepala buntung yang nyempit di roda motor temannya. Warga yang mendengar cerita Yanto merasa ikut takut dan lebih mendekat ke Pak Darso. Dan Yanto lebih-lebih bercerita di saat mereka di tempat orang meninggal malam itu. Pak Darso akhirnya menceritakan bahwa sosok laki-laki yang Yanto lihat tadi sudah sering dilihat orang, tapi sosok itu cuma menampakkan diri tanpa mengganggu. Sedangkan sosok kepala buntung itu juga sering ganggu orang lewat bila malam hari. Katanya sosok kepala tersebut sering muncul di jalan ke-3 karena di bawah kilo 3 itu ada kuburan zaman G30 SPKI dulu, dan kuburan itu sering warga setempat menamakannya kuburannya Pak Ali. Dan setiap ada penampakan di kilo 3 itu pasti orang sebutnya bahwa itu hantu Pak Ali. Bahkan sebelum mengakhiri ceritanya, Pak Darso bilang yang sering muncul bukan sosok kepala buntung saja, tapi anggota tubuh yang tak lengkap, seperti tangan, kaki, atau seperti tadi itu kepala. Akhirnya malam itu juga orang yang meninggal, tetangganya Yanto, dimakamkan malam itu juga. Dan berakhir pula cerita misteri Kelok 9, Jalan Tepi Hutan Pinus. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu cerita misteri kali ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan cerita-cerita misteri yang lintang kemukus alami dan lintang kemukus lihat. Dan ditunggu untuk cerita-cerita misteri berikutnya dari Lintang Kemukus Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.